Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini kembali kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dengan taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian. Semoga kehadiran kita di majelis Al-Quranul Karim ini, majelis ilmu, semakin menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi wasilah kita untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat 146. Udah ketemu Pak ya? Ya, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Ada tanda wakaf ya. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Hamalat, taknya dihamaskan, hamalat, berangin dia. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma
إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم bi'azm, azm ya, dia diwakafkan. Illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون Yang pertama dibaca ja di tengah-tengah lidah, ja dengan langit, ja diadu itu, ja antara lidah tengah dengan apa? Langit-langit. Kemudian yang kedua za, z kalau bahasa kita z, jadi jaza. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ya, satu lagi deh. Fa in كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة Ya, di situ ada fakul. Kemudian Rabbukum. Tidak dibaca fakul Rabbukum, tapi lam dan ro itu dua huruf yang memiliki sifat yang sama. Sama-sama berada di ujung lidah, lam. Coba dirasakan lam itu di mana? Ujung lidah. Ro di ujung lidah, ro lam. Maka dibaca fakul Rabbukum, langsung ke ro. Saya ulangi. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين Ya, dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur.
wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi. Dan atas orang-orang Yahudi atau dan terhadap orang-orang Yahudi haramna, kami telah mengharamkan. Kaminya di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan atas orang-orang Yahudi kami telah haramkan kulladzi zufur, setiap binatang yang dzi zufur, berkuku. Jadi diharamkan untuk orang-orang Yahudi apa? Binatang yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma ila akhir ayah. Wa minal baqari, dan dari binatang bakor. Apa bakor? Sapi. Wal ghanam, dan kambing. Haramna, kami telah haramkan, alaihim, atas mereka Yahudi, syuhumahuma, lemaknya, lemak keduanya. Jadi lemak binatang sapi dan binatang kambing Allah Subhanahu wa taala telah haramkan untuk orang-orang apa? Yahudi. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali apa yang nempel di punggung kedua binatang tersebut. Di punggungnya itu nempel lemak-lemak, maka itu apa? Enggak apa-apa. Awil hawaya, atau usus, au makhtalata bi'azam, atau apa-apa yang tercampur lemak tersebut dengan tulang. Dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Dzalika, yang demikian itu, kata Allah SWT, kenapa diharamkan? Yang demikian itu, jazainahum, kami telah balas kepada mereka, kami balas mereka, kata Allah SWT, kepada orang Yahudi, bibaghihim, dengan sebab pembangkangan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang senantiasa apa? Membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang Yahudi itu apa? Orang-orang yang sangat membangkang terhadap apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala balas mereka dengan binatang-binatang yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Binatang-binatang apa? Tertentu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Wa inna lasadiqun, dan sungguh kami adalah sungguh benar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya lagi terjemahannya, fa in kadzabuka, maka jika mereka mendustakan engkau hai Muhammad, mereka orang-orang Yahudi mendustakan engkau hai Muhammad, fakul, katakan hai Muhammad, Rabbukum, Rabb kalian itu zu rahmah, memiliki rahmat kasih sayang, wasi'ah, yang sangat luas. Jadi Allah SWT memiliki rahmatnya apa? Luas. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidaklah azabnya Allah yuraddu, bisa ditolak dari kaum yang mujrimin, yang berdosa. Jamaah sekalian rahimakumullah, ayat 146 menjelaskan kepada kita sebagaimana Ibnu Jarir mengatakan, seorang mufassir, ahli tafsir yang namanya Pak ulama tafsir namanya Ibnu Jarir, ya, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala haramkan, ya, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, terhadap orang-orang Yahudi setiap binatang ternak yang berkuku. Binatang apa? Ternak yang berkuku. Dan itu wahuwal bahaim, kata-kata apa? Kulladzi dzufur itu baik binatang ternak yang berkaki 4. Bahaim itu apa? Yang berkaki 4, wat thair, dan binatang apa? Yang terbang. Artinya apa? Bangsa burung-burung unggas. Kalau unggas itu kakinya berapa itu? 2 ya. Jadi baik binatang yang berkaki 4 seperti binatang ternak kambing tadi,
Atau yang berkaki dua seperti apa? Jenis unggas. Selama binatang tersebut tidaklah jarinya itu apa? Terbuka. Jadi ada binatang yang jari-jarinya itu apa? Nempel. Ada yang terbuka kan? Pernah lihat gak binatang tuh? Pernah perhatiin gak? Jadi ada jari yang nempel gini aja, kakinya itu ya. Ya. Ada yang terbuka gitu. Jarinya apa? Terbuka. Dan ada kukunya ujung-ujungnya. Kalau yang terbuka itu seperti apa tuh? Bebek terbuka ya? Bebek perasaan nempel gini ya? Angsa juga nempel juga itu jari-jarinya itu. Jari-jari apa jeriji? Jari ya, bukan jeriji ya. Jari-jari ya. Jamak dari jari bahasa kita apa? Jari-jari itu. Jari itu apa? Banyak berarti. Jadi ada yang jarinya terbuka, ada jarinya apa? Nempel. Dan jarinya ini ada yang apa? Berkuku semuanya. Berkuku semuanya. Seperti ayam. Ayam itu terbuka gak? Terbuka. Ya. Maka apa? Jadi selama tidak masykuk, tidak apa? Terbuka jarinya itu. Kemudian seperti juga kal ibil, onta. Kalau onta ini kan apa? Binatang yang berkaki berapa? 4. Wan nu'am. Ya. Nu'am itu juga onta. Kemudian juga angsa. Begitu juga albitu bebek. Itu juga apa? Disebutkan memiliki apa? Memiliki apa namanya? Kuku. Dan itu apa? Tidak dibolehkan. Pokoknya yang apa? Selama tidaklah jarinya itu apa? Masyfuk. Masyfuk itu apa? Terbuka. Kemudian disebutkan lagi dalam riwayat Ibnu Abbas, wa 'alal ladina hadu harramna kulladzi dzufur. Dan atas orang-orang Yahudi kami telah haramkan setiap binatang yang berkuku. Maksudnya apa? Unta dan lain sebagainya yang tidaklah terbuka jari-jarinya. Jadi apa? Terbukalah jarinya. Jadi jarinya itu apa? Tidak terbuka. Artinya terpisah ya. Misah gitu jarinya. Tidak apa? Kan ada yang terbuka gitu, ada yang ketutup begini gitu ya. Nggak pernah perhatiin binatang ya. Ya. Pokoknya makan aja udah deh gitu. Jadi memang di sini kita perlu perhatikan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ikan? Ada ikan yang matanya satu saya lihat. Matanya satu, dia bisa berenang begitu. Dan itu menurut sejarah ikan itu apa? Binatang yang dulu pernah menjadi dikonsumsi oleh apa? Nabi Musa. Kemudian ketika habis makan separuh, kemudian ikan lompat ke laut. Maka apa? Hidup gitu. Maka jadi apa? Separuh. Makanya binatang begini deh. Pernah ngelihat ya itu? Ada itu jenisnya itu. Jadi kita ngelihat bagaimana apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laut. Jadi lautan itu ada lautan apa? Lautan yang antara lautan dengan yang lautan ini tidak bercampur gitu. Padahal sama-sama apa? Zat cair itu, tapi apa? Tidak bercampur. Dan beberapa apa? Kemudian kita melihat bagaimana burung dan lain sebagainya. Binatang-binatang ternak. Agar semakin kita perhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang berupa hewan atau alam, itu akan menjadikan keimanan kita semakin tinggi. Kenapa? Karena disitulah yang disebutkan oleh Allah SWT orang yang ulil albab. Siapa mereka ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi ayat ini inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya malam dan siang, la ayatil liulil albab. Itu semuanya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, tentunya bagi mereka yang memiliki ulil albab.
Ulil albab itu apa? Zawil ukul, orang yang mau berpikir bahwa bergantinya siang dan malam itu apa? Bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malam dan siang itu tidak pernah bentrok. Tidak bentrok. Sekarang malam juga, siang juga nggak pernah. Ketika datang malam, maka siang akan hilang. Ketika datang siang, malam akan apa? Hilang. Ini bergantian. Jadi malam dan siang itu nggak pernah berantem. Pasti apa? Bergantian dia. Penciptaan langit dan bumi. Langit dan bumi. Langit di atas, bumi di bawah. Itu semuanya, kata Allah SWT, la ayatil liqaumi yatafakkarun. Untuk apa? Sebagai tanda-tanda kekuasaan bagi Allah, bagi orang-orang yang apa? Di ulil albab. Bagi orang yang apa? Ulil albab. Yang memiliki zawil ukul. Siapa mereka ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka yang selalu berzikir, yadhkurunallah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa yatafakkarun dan dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Artinya manusia berzikir itu bisa dalam keadaan apa? Qiyaman, berdiri. Kalau dia nggak bisa berdiri, wa qu'udan, duduk dengan berbagai macam cara duduknya. Ada yang duduk bersila, ada yang duduk di atas bangku. Pokoknya semuanya apa? Jenis-jenis duduk. Wa 'ala junubihim, kalau nggak bisa juga berbaring. Jadi 3 sikap manusia ini. Kalau nggak dia berdiri, duduk. Kalau nggak diduduk apa? Berbaring. Kemudian setelah dia senantiasa berzikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kemudian dia berfikir fi khalqis samawat, di dalam tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, atau ciptaan Allah langit dan bumi. Jadi orang ini apa? Senantiasa berzikir dan berfikir. Jadi zikir senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Dia berpikir bagaimana mentadabburkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang Qur'aniyah. Qur'aniyah itu apa? Yang tertulis Quran, kitabiah, atau yang kauniyah, berupa alam. Kauniyah itu apa? Berpikir dia. Kemudian dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidaklah menciptakan ini semuanya sia-sia. Tidak ada ciptaan Allah SWT apa yang sia-sia. Pasti sana ada manfaatnya. Tapi jangan kita melihat dalam sisi kita. Secara umum ciptaan Allah Subhanahu wa taala apa? Itu semuanya bermanfaat, enggak ada apa yang sia-sia. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Allah berikan sanksi kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan apa? Orang-orang yang suka apa? Ngeyel kan? Kalau dalam di Al-Qur'an itu apa? Dia orang-orang yang banyak bertanya, orang yang banyak bicara. Orang yang sombong, disebutkan apa? Orang Yahudi. Orang yang merasa apa? Super dan sebagainya. Orang yang merasa unggul. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Sehingga dia merasa apa? Orang lain itu apa? Kecil. Orang lain itu apa? Nggak ada apa-apanya. Itu apa? Yahudi. Maka perlu kita bedakan antara Yahudi dengan Bani Israel. Kalau Yahudi itu sudah menjadi sebuah pemahaman, sebuah religi, sebuah keimanan. Tadi kalau Bani Israel itu merupakan sebuah kaum. Bani Israel apa? Kaum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam apa? Di tengah-tengah Bani Israel itu nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari mulai nabi apa? Yakub itu disebut Israel. Yakub itu disebut apa? Israel. Jadi nama lain Yakub itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an Israel. Anak-anaknya yang 12 itu disebut apa? Bani
Israel. Dari anak-anak yang 12 ini melahirkan banyak manusia dari kaum Bani Israel. Lalu nanti dari situ terpecah, nanti ada yang namanya Yahuda yang akan menjadi sebuah komunitas yang akhirnya mereka menjadi sebuah religion. Sebuah agama. Yang disebut agama Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi mereka hanya berpegang kepada Taurat. Rasul mereka hanya kepada Nabi Musa. Dia tidak beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Yahudi. Kenapa? Karena mereka merasa kalau mereka itu orang yang superior. Orang yang merasa the best. Karena mereka banyak kalau bahasa kita orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Yahudi. Namun karena mereka orang yang suka neko-neko, neko-neko sih? Macam-macam ya. Bahasa Neko-neko bahasa mana itu saya lupa. Jadi orang yang suka macam-macam, orang yang suka neko-neko dengan banyak bertanya. Mereka orang yang sangat ingkar kepada nabinya. Kemudian orang yang banyak nyeleneh dan sebagainya, maka Allah siksa mereka dengan cara Allah haramkan beberapa binatang-binatang. Ini disebutkan oleh Allah SWT. Makanya disebutkan di sini, la'anallahul yahud. Kata Rasulullah SAW, la'anallahul yahud. Jadi hadis ini sebetulnya hadis di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bahwa Samrah pernah menjual khamr, membeli dan menjual khamr, jual beli khamr itu bahasa kita. Jadi Samrah itu pernah jual beli khamr. Kemudian kata Umar bin Khattab, qatalallahu Samrah. Semoga Allah bunuh si Samrah nih. Kenapa? Karena kita tidak boleh jual beli khamr. Kemudian alam ya'lam, bukankah dia sudah tahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabda Rasul, la'anallahul yahud. Jadi kita lihat beberapa hadis senantiasa mengawali dengan kalimat la'ana ketika pada orang Yahudi. La'anallahul yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dalam hadis itu disebutkan Allah telah melaknat, mengutuk orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi, karena mereka menjadikan ittakhadhu qubura anbiya'ihim. Jadi la'anallahul yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kubur-kuburnya para nabi itu sebagai masjid. Jadi kuburan itu dijadikan sebagai tempat ibadah. Kuburnya para nabi, nggak boleh. Dan itu Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi. Jadi telah melaknat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang berkenaan bagaimana Allah mengutuk mereka. Bahkan dikutuk juga orang-orang Yahudi ala lisani Daud, atas lisannya Nabi Daud. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang ya'muruna bil ma'ruf, dia memerintahkan yang ma'ruf tapi dia tidak melakukannya. Wa yanhauna 'anil munkar, dia mencegah kemungkaran tapi dia melakukan kemungkaran. Ini orang-orang Yahudi. Nah, di sini disebutkan bahwa la'anallahul yahud, Allah mengutuk orang-orang Yahud. Laknat itu artinya mengutuk dikutuk, dilaknat Kenapa? Hurrimat alaihimus syuhur. Diharamkan atas mereka asyuhum, lemak binatang. Tapi faja'aluha, kemudian mereka jadikan lemak-lemak tersebut kalau bahasa kita diinovasikan dari lemak tersebut yang sebetulnya lemak itu diharamkan, kemudian diperjualbelikan oleh mereka. Padahal itu diharamkan walaupun dengan cara bagaimanapun juga. Makanya dalam hadis lain juga disebutkan tentang ini,
di mana ya Rasulullah, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Jadi sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan untuk jual beli khamar. Jadi apa? Ketika barang itu diharamkan untuk diminum, maka juga diharamkan untuk apa? Diperjualbelikan. Jadi ketika barang itu diharamkan untuk dikonsumsi, maka juga diharamkan untuk apa? Dijualbelikan, ya, diperjualbelikan. Maka di sini sebutkan sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan jual beli khamar, wal maitah, dan jual beli bangkai. Nggak boleh jual beli bangkai. Kenapa? Karena kita makan bangkai kan nggak boleh. Maka jual belinya pun nggak boleh. Wal khinzir, dan khinzir nggak boleh juga. Kenapa? Karena jual beli yang apa? Memakan yang haram nggak boleh, maka jual belinya pun apa? Nggak boleh gitu. Wal asnam, berhala-berhala, jual beli juga nggak boleh. Gitu. Kemudian, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitah? Bagaimana pendapat engkau tentang lemak binatang yang dijadikan lemak tersebut untuk menjadikan apa? Mengecat kulit-kulit. Jadi lemak itu apa? Diliputi dengan kulit. Jadi kulit itu diliputi dengan apa? Lemak-lemak. Kemudian watutla bihasufun, dan untuk apa? Kapal. Agar apa? Kapal itu indah, dicatnya apa? Oleh lemak tersebut. Kemudian apa? Kata Rasulullah, la huwa haram, tetap itu haram. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, lamma harrama alaihim syuhumahuma, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka apa? Syuhumahuma, lemaknya, kemudian lemak itu dijadikan untuk bahan yang lain, kemudian dia perjualbelikan, lalu dia makan, dan dia apa? Jual belikan dan dia makan, artinya apa? Semuanya apa? Enggak boleh. Jadi setiap barang yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka diperjualbelikan apa? Enggak boleh. Itu apa? Kaidah dalam apa? Usul fikih. Jadi kullu ma harramallahu syai'an harramallahu bai'an. Jadi setiap sesuatu yang Allah telah haramkan tentang sesuatu, maka Allah haramkan untuk diperjualbelikan. Kemudian kita masuk kepada ayat yang fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Jika mereka mendustakan engkau, hai Muhammad, jika mereka baik orang-orang Yahudi, Nasrani, atau orang-orang yang kufur kepada engkau, hai Muhammad, mereka mendustakan engkau, tidak mau beriman kepadamu, faqur rabbukum, katakan rabbukum dzu rahmah wasi'ah. Rabb kalian itu memiliki kasih sayang yang sangat luas. Artinya kalau mereka mau bertobat, di sana Allah akan terima tobatnya. Walaupun dia Yahudi. Kalau mereka mau bertobat, Allah Subhanahu wa taala apa? Akan terima taubatnya. Walaupun dia begitu banyak dosanya. Ya, di dunia ya. Kalau mereka mau bertobat, kenapa? Karena Allah dzu rahmatin wasi'ah. Karena Allah memiliki apa? Rahmat yang begitu luas. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala apa? Lebih luas daripada apa? Dosa-dosa yang kita lakukan. Begitu luasnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Ada orang yang ketika dia buat dosa dan bertubi-tubi untuk melakukan dosa, pada akhirnya dia mengatakan, apa iya dosa saya diampuni oleh Allah SWT? Apa iya kalau saya bertobat diterima tobat saya? Ini nggak boleh. Kenapa? Berarti orang tersebut sudah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bertobat, walaupun dengan dosa yang begitu banyak, ketika dia minta ampun kepada Allah SWT, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Akan terima taubatnya dan akan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Oleh karena itulah jamaah sekalian,
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, motivasi agar orang mau bertobat, ya. Fa in kadzabuka faqur rabbukum dzu rahmah. Jika mereka mendustakan engkau, hai Muhammad, katakan Rabb kamu itu dzu rahmatin wasi'ah. Rabb kamu itu, Tuhan kamu itu memiliki rahmat yang begitu luas. Tapi juga wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Habis targhib, maka Allah SWT berikan sebuah terhib, ancaman. Dan tidaklah siksa Allah bisa ditolak. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan adab, Allah Subhanahu wa taala turunkan siksanya di dunia, tidak ada yang bisa menolak dari kaum-kaum yang berbuat dosa. Jadi artinya apa? Di sisi lain, di sana rahmat Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Tapi di sisi lain adab Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Ini menandakan, di sana kita tidak boleh hanya sekedar khauf saja. Khauf itu ada rasa takut. Tapi juga di sana harus juga ada roja, harapan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang senantiasa digandeng di dalam ayat Al-Quran, antara khauf dan roja. At-tarhib wa targhib. Tarhib itu motivasi. Targhib itu motivasi. Ada lagi tarhib, ancaman. Kalau Anda tidak mau melakukan kebaikan, di sana akan datang adab Allah. Tapi ketika Anda berbuat baik, di sana ada rahmat Allah. Namanya tarhib dan targhib. Ada juga khauf dan roja. Khauf itu adanya rasa takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain juga kita harus punya roja. Apa roja? Pengharapan untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal ini harus berjalan. Makanya ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa digandengkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Kata Allah, "Nabbi ibadi, sampaikan berita kepada hambaku. Anni anal ghafurur rahim." Kata Allah, sesungguhnya saya ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi juga wa anna adzabi huwal adzabul alim. Tapi juga sesungguhnya adabku juga sangat Adab yang sangat pedih. Adab itu adab yang sangat pedih gitu. Jadi saya adalah Tuhan yang Al-Ghafur, kata Allah SWT. Yang Maha Pengampun, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Tapi juga wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan azabku juga azab yang sangat pedih. Dan banyak lagi Allah SWT sebutkan. Bahkan dalam ayat lain juga disebutkan, inna rabbaka sari'ul iqab. Sesungguhnya Rabb kalian itu sangat cepat adabnya. Tapi sisi lain, wa innahu laghafurur rahim. Dan sesungguhnya dia Allah laghafur, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Jadi jangan sampai orang berputus asa dari rahmat Allah sehingga dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau minta ampun. Kenapa? Merasa sudah berbanyak dosa. Ingat bahwa di sana rahmat Allah SWT begitu luas. Inna rahmatallahi wasi'ah. Sesungguhnya rahmat Allah itu begitu luas. Allah akan berikan rahmat bagi mereka-mereka yang berharap rahmatnya. Ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kita tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.